Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sejawat, para dokter ahli bedah. Saya Dr. Sagiran, saya anggota PBI, Perhimpunan Bedah Endolaparoskopi Indonesia. Kali ini saya akan menerangkan inovasi alat saya yang saya beri nama Muyo Hub, yakni alat untuk mengangkat dinding abdomen ketika kita mau melakukan pneumoperitoneum, yakni tahap pertama sebelum kita melakukan tindakan bedah laparoskopi. Pertama kali saya presentasi di ajang ELSA 2012 di Riyadh, Saudi Arabia, bertemu dengan para ahli bedah laparoskopi dunia dan mendapatkan apresiasi. Beberapa dokter kepingin menggunakannya dan berpesan. Kemudian ELSA berikutnya 2014 di Bali, kembali saya presentasi. Kemudian di IHF Vietnam 2016 dan PABI Balikpapan. Setelah itu saya mengenalkan satu demi satu kawan-kawan teman sejawat ahli bedah untuk menggunakan alat ini. Bahkan saya berjanji dalam kesempatan menghibahkan alat ini kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk diurus hak patennya. Alhamdulillah difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMY sudah keluar hak patennya dari Kementerian Hukum dan HAM. Teman sejawat sekalian, biasanya mengawali operasi laparoskopi setelah menginsisi kulit, kemudian kita bersama asisten memegang kulit perut terus menusukkan jarum Veres. Ya. Nah, setelah tertusuk kemudian dilakukan insuflasi, ditunggu sampai udaranya cukup. Setelah udaranya dirasa cukup, kemudian Veres dilepas, baru memasukkan trokar. Ya, tetapi kecukupan udara dan pemasukan trokar ini terus terang, apalagi bagi pemula, menimbulkan ya debar-debar lah, katakanlah begitu, karena takut cedera baik waktu memasukkan Veres maupun waktu memasukkan trokar. Belum lagi waktu yang dipakai untuk menunggu, ya cukup lumayan juga. Inovasi saya berawal dari mendebar-debarnya kita ketika mau melakukan pneumoperitoneum pertama itu. Maka saya atasi dengan alat yang namanya Muyo Hub. Ya, ini Muyo. Cara memegangnya dulu, ini kepala, masukkan jari telunjuk, kemudian dua jari itu di depannya, sementara yang kelingking di belakangnya, sehingga ini dengan mudah bisa mengarahkan bagian kait. Bagian kait inilah yang akan kita tekankan ke linea alba setelah kulit kita iris. Jadi ini misalnya kulit sudah diiris, misalnya subumbilikal ya. Setelah diiris, ditekan aja pas yang diiris itu. Ditekan terus ini ditarik sambil dikait, diungkit. Nah, begitu ini ditarik, ini otomatis linea albanya ketarik. Nah, oke, ketarik. Kalau sudah ketarik, ya, tinggal melakukan penusukan dengan trokar. Juga di tempat irisan yang sama, ya. Nah, ini saya menekan trokarnya dengan tangan kiri. Kenapa? Karena bayangannya ini mau operasi kolesistektomi. Nah, begitu ini sudah tertusuk, langsung blade-nya dilepas, kemudian kamera langsung masuk. Ya, ini sudah expose, ya, sudah expose di monitor. Nah, sekarang saya akan balik jika operasinya itu di abdomen bawah. Jadi konotasinya ini kepala pasien. Di sini bagian bawah. Kalau di abdomen bawah ya tinggal dibalik, setelah diinsisi maka kita pegangnya pakai tangan kiri, ya.
sama. Jadi ditekan, tekan saja, tekan terus digeser, tarik gitu. Otomatis dia akan ketarik. Ya. Ya. Jadi dengan ditekan, dengan sedikit diungkit terus digeser, itu otomatis linea alba akan kena, ya, maksudnya akan tertusuk kemudian diangkat. Nah, ini cukup kuat. Cara mengeceknya demikian. Jadi ditekan ini linea albanya, fasianya cukup kuat. Ya, baru setelah kuat kita lakukan penusukan. Ya. Jadi kalau operasinya di daerah bawah, misalnya appendicitis atau daerah perut, ya, tangan kiri yang mengangkat linea alba, yang mengait, memegang muyo, yang tangan kanan yang menusukkan blade trokar. Persis di tempat kita mengiris, langsung ditusuk, ya. Ya, ditusuk, ya, masuk. Aman karena ini suasananya diangkat. Ya, linea albanya diangkat, aman. Ya, begitu sudah tertusuk trokar, pekerjaan muyo selesai, kita langsung bekerja. Ya. Jadi sambil insuflasi kita sudah langsung bekerja karena perut sudah terekspos di monitor. Demikian praktisnya penggunaan muyo hook ini. Yani begitu diiris, terus tekan, kait, angkat, masukkan trokar. Ya, sederhana sekali. Dan kita langsung bisa bekerja tanpa menunggu insuflasi lengkap. Angelnya itu, angelnya. Karet kah? Kat. Sejawat sekalian, tadi sudah kita lakukan trokar pertama, ya. Kemudian kita mau melakukan trokar kedua. Ambil contoh ini operasi kole, berarti di sebelah atas. Kalau APP berarti di sebelah bawah. Kadang-kadang kita menjumpai pasien dengan dinding abdomen yang sangat tipis, sehingga meskipun sudah insuflasi, tetap saja untuk melakukan penusukan trokar kedua itu kita takut. Mohon maaf, saya menggunakan metal, ya. Dengan muyo ini kita bisa melakukan hal yang sama untuk trokar berikutnya. Misalnya ini kole, ya. Jadi kita tekan saja, tekan terus kait. Nah, terus diangkat. Langsung seperti halnya yang tadi. Kita masukkan trokar kedua. Bahkan saya menggunakan trokar metal pun dalam keadaan tidak takut akan cedera, karena ini sudah sangat aman. Ini sudah dikait, ya, sudah dikait. Nah, jadi trokar metal pun tidak masalah. Oke, nah, gitu masuk sudah selesai. Jadi tanpa menunggu insuflasi penuh juga tidak masalah dengan adanya muyo ini. Ya, ini kalau operasi kole, ya, di sebelah atas. Kalau operasi APP berarti di sebelah bawah. Sama prosesnya. Ya. Jadi setelah insisi kalau di bawah berarti kita pakai sebelah tangan kiri. Tekan, kemudian, ya, kait, terus ditarik ke atas, ya, tarik ke atas. Nah, tarik. Begitu ditarik, udah trokar kedua langsung masuk. Ya, kita tidak takut karena
ini dalam posisi saling berlawanan tangan kita ini. Yang satu menarik ke atas, yang satu menekan ke bawah. Jadi trokarnya bisa masuk. Ya. 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 Ini sudah. Ya. Terus ini ketok ya gini ya. Ketok ya. Oh iya, dua. Oke. Oke, terus pakai ini. Dah. Mulai. Ya. Jadi saya akan mengatakan bahwa untuk trokar kedua pun Bisa. perlu pakai Ya. nah, yuk, mulai ya. Dah. Selesai. Demikian, selamat berlatih, semoga sukses dan pasien-pasien tertolong oleh kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.